Salam. Ya. Pak Ustadz buat soal dulu. Pak Ustadz udah masuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina billahi rabban wa bil islami dina Bil Islami Islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal wa ilhamal malaikatil muqarrabin Bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi birahmatika rahmatir ya Rahimin. arhamar rahimin. Ya, kita latihan dulu. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli, dan seterusnya. Yang pertama, la itu isim, fi'il atau harf. 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 Wah, kencang kalau harf. Saking kencangnya kaget ya. Ini harf. Oke, untungnya betul gitu. Kencang. Kencang kalau salah. Iya, kalau kencang salah kan ya lumayan. Sekarang yang kedua, yuhibbu. Fi'il atau isim? Fi'il. Il. Oke, fi'il apa? Fi'il apa ini yuhibbu? Fi'il Mudhari. Fi'il Oh, Tandanya mana? mudhari. Tandanya mana kalau mudhari? Ada ya. Ada ya, betul. Ya, di depan. Kemudian yang ketiga, isim, fi'il atau harf? isim. 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 Ya, oke. Kemudian nomor 4, al-jahro. Isim. 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 Nomor 5, bi. Harf. 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 Harf ya. Harf apa kalau bi itu? Harf jar. Harf jar. Kalau tadi nomor 1 harf juga, harf apa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Butoh. Apa? Kayak gitu-gitu ya, bukan ya? Allah itu artinya apa? Tidak. 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 Oke. Dalam bahasa Indonesia sering kita mendengar atau bahkan bisa jadi menggunakan sendiri kata menafikan. Oh ya. Apa artinya menafikan? Tidaklah kayak gitu lah. Meniadakan. Nafi itu meniadakan. Jadi la itu nafi itu bahasa Arab ya. Jadi jadi la itu harf nafi namanya. Harf nafi. Ya, ketika dia bermakna tidak, maka namanya adalah nafi. Nafi. Harf nafi gitu apa? Ya, La. betul ya. Harf nafi atau la nafi. Jadi kalau nafi itu meniadakan, menafikan, menegasikan. Iya. Mengadakan. Oke. Kemudian mana tadi? Nomor Bi. 6 ya. Bi udah. Bi ya. Oke. Jadi ini harf nafi nomor 1. Kemudian Itu. nomor 5 bi. Harf jar. Harf jar. Baik. Kemudian nomor 6. Nomor Isim. 6. Isim. Isim. Apa ciri asui itu isim? Apa cirinya? Ada Ada alif lam Ada alif lam. setelah bi. Kemudian setelah bi.
Jadi ada dua ini yang menempel di asu sehingga dia isim. Yang pertama ada alnya, yang kedua dia sebelumnya ada harf jar, yaitu di. Semakin kuat ya kalau dia adalah isim. Berikutnya min nomor 7. Harf. Harf apa ini? Min? Harf jar. Harf jar. Oke, harf jar. Oke. Kemudian nomor 8 al-qauli. Isim. Isim. Ya sama seperti tadi ya. Ya. Isimnya itu karena dia ada al, juga karena ada harf jar. Mina. Ada min. Kemudian nomor 9, ilah. Ilah itu selama ini kita kenal dengan arti apa? Kecuali. Oke, kecuali. Kecuali itu bahasa Arabnya istisna, ya, istisna. Tapi kalau nggak usah ngucap nggak apa-apa, ntar aja. nggak harus sekarang bisa. Ya. Yang penting pernah dengar ya, illa itu adalah harf istisna. Oh, Istisna. Nah, istisna itu artinya pengecualian. Jadi dia harf tapi namanya Istisna. istisna. Is pakai sin biasa. Kemudian is itu pakai sa, istis. Terus na pakai hamzah, pakai apostrof. Istisna. Kemudian nomor 9 sudah. Nomor 10 man. dan kemarin apa? Waktu itu ada tuh man sama min tuh. Ya, ada terus. Isim. Man, Pak. Isim, betul. Isim. Nah, ya. Jadi itu bedanya dikit min sama man. Ya, Bedanya ya. sama fathah sama kasroh. Kalau min karena dia artinya dari, dia kata depan berarti dia harf. Nah, karena man itu artinya orang, berarti dia adalah isim. Oke, jadi nomor 10 adalah isim. Men. Ya, Orangnya men. men. Man. Baik, kemudian nomor 11, zulima. Zulima ini dari kata zolama sebenarnya. Ya, nebak deh fiil deh. Fiil. Fiil. Oke, fiilnya fiil apa? Madi. 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 Baik. Madi. Kemudian nomor 13, kan 12. Wah. Bukan. Betul. Wah. Wah itu artinya apa? Wah. Dan. Dan. Nah, kalau dan itu namanya harf apa? Atof. Atof. Atau. Sudah pernah kan? Sudah pernah ya? Udah. Kata sambung. Sambung. Itu atof. Oke, kemudian nomor 13, kana. To be. Kana. Madi. Fiil madi. Fi'il madhi ya. Iya. Fi'il madhi. Pokoknya kalau banyakkan fathahnya gitu seringkali fi'il madhi. Kalau apa artinya? Kenapa? Karena artinya apa? Karena itu kata kerja bantu sebenarnya adalah. Kayak kan sama ya? Kanu. Kanu itu ada wawunya sama, jadi basicnya kana sebenarnya. Oh. Karena nanti dikasih wawu jadi kana. Dikasih tum jadi kuntum ya. Oh, Ada. juga dari kana-kana. Kana juga, jadi basicnya itu kana. Nanti dikasih wawu jadi kanu, kasih tum jadi kuntum, dikasih na jadi kunna dan seterusnya. Jadi ada beberapa. Ya? Ini baru Patah-patah. kan itu apa? Tadi isim apa-apa apa? Oh, ini karena fi'il madhi nomor 13. Oh, iya. Nah, jadi dia statusnya adalah fi'il, tapi dia itu keberadaan kana itu adalah sebagai kata kerja bantu. Jadi bukan kata kerja utama sebenarnya. Dia kata kerja bantu. Kayak mungkin bahasa Inggrisnya is gitu ya, to be gitu Nah, ya. seperti to be. Is are gitu ya. Oke. Jadi kita kemarin kan sudah mengenal jumlah belum? Jumlah fi'liyah ismiyah sudah pernah mengenal? Udah terangin Pak. Kalimat ya, jumlah. Nah, gini. Kalau jumlah fi'liyah itu apa? Menjawab. Diawali dengan fiil. Diawali Kalimat yang dengan dimulai dari kata fiil. kerja. Fi'il. Kalau ismiyah berarti jumlah ismiyah? Dimulai dengan dengan isim. Isim. Nah, sekarang gini. Kan ada dua model, diawali fi'il sama diawali isim. Sekarang gini, apa perbedaan yang mendasar dari fi'il sama isim? Fiil kata kerjanya di depan.
Bukan itu. Perbedaan yang basic ya, perbedaan fiil dan isim adalah kalau fiil sebuah kata yang terikat dengan waktu. Oh ya ya. Makanya dia kata kerja lampau, ada sedang atau akan. Kan bisa past, bisa future, bisa continuous. Tapi kalau apa tulisannya? Kalau isim itu adalah kata yang tidak punya waktu dia. Tidak terikat waktu. Sehingga secara ringkas kita bisa ambil pengertian bahwa kalau sebuah jumlah itu adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il, berarti ungkapan itu ada waktunya, ada timingnya. Nah, sedangkan kalau jumlah ismiyah itu adalah sebuah kalimat ungkapan yang tidak terikat waktu. Ya, macam apa ya? Kayak present tense gitu ya. Jadi tidak punya waktu dia. Nah, tetapi kemudian gini, ketika itu sudah terlanjur dibikin sebuah kalimat dan tidak ada waktu karena dia adalah ismiyah, ternyata di belakang hari atau di belakang kemudian pengen dikasih waktu gitu loh ceritanya. Jadi udah terlanjur jadi jumlah ismiyah, di mana ismiyah itu tidak punya waktu, tapi tiba-tiba pengen punya waktu. Misalkan begini, dia adalah seorang polisi misalkan. Itu kan nggak ada kata kerjanya kan? Iya. Tapi kemudian dikasih waktu, dia dulunya polisi. Dulunya polisi, sekarang udah pensiun gitu. Ya, misalkan begitu ya. Berarti kan ada waktu di situ yang dibutuhkan, tapi waktunya menyusul. Nah, ketika waktu menyusul itulah kita kasih kana. Nah, kana itu adalah fi'il madhi. Apakah kana itu bisa dimudhari? Kan bisa, yakunu, kan gitu. Jadi kalau pengen waktu sedang atau akan ya kasih aja fi'il mudhari, yakunu. Ya, kalau fi'ilnya madhi ya kana. Jadi kana itu memang khusus dia fi'il, tapi keberadaannya itu memang sengaja khusus didatangkan untuk diperbantukan. Ya. Jadi untuk diperbantukan pada jumlah ismiyah. Tapi dia tetap fiilnya kalau ya tetap ismiyah gitu meskipun ada kata. Iya, tetap ismiyah. Oh. Ismiyah. Jadi karena memang karena itu hanya sebagai suplemen, kata kerja bantu istilahnya. Ya, kata kerja bantu macam to be dalam bahasa Inggris. Auxiliary ya. Jadi tadinya kata kalimat itu dia tidak punya waktu kalimat tersebut karena kemudian membutuhkan waktunya itu menyusul kemudian sehingga diberilah kana atau bentuk-bentuk dari kana, varian-varian dari kana. Misalkan kana itu bisa dibentukkan mudhari, bisa juga dibentukkan fi'il amar. Ya, bisa dibentukkan fi'il amar juga. Nah, fi'il amarnya apa? Kun. Kun. Ya, kun itu fi'il amarnya, kun. Dimatiin ya, jadi Kun fayakun. Nah, itu ya. Pernah dengar kan kun fayakun kan? Iya, pernah. Kun fayakun itu fi'il amar sekaligus fi'il mudhari. Kun sama yakun. Ya. Yakun. Kun itu fi'il amarnya, yakun itu fi'il mudhari'nya. Fa itu kata sambungnya. Kun fayakun. Oke. Nah, fi'il madhinya kana. Jadi kana yakunu kun. Itu fi'il semua. Nah, itu kalau ada kana begitu ya. Kalau ada kana itu pasti sesudahnya itu ismiyah sebenarnya. Ya, jadi keberadaan kana itu memang sengaja untuk diperbantukan pada jumlah ismiyah yang tiba-tiba membutuhkan waktu. Jadi waktunya itu menyusul. Wa kana Allahu sami'an 'alim. Nomor 14 karena sudah ya, fi'il madhi. Isim. Kemudian sami'an. Isim Juga. Kemudian aliman. Isim.
Ini sinyalnya yang jelek saya Ya, apa yang di sana ya? Di mana-mana. Hujan, emang hujan. Oh gitu ya? Ustaz, Grek-grek gitu. Saya dengar usang. Usang agak breaking Pak Ustadz. Iya, berarti harus pelan-pelan ini. Nah, sekarang kita bikin mufrad tasnya sama jamak. Sekarang, oke, sekarang muhibbun. Muhibbun itu kita sudah kenal rofa nasab jar kan? Udah. Udah. Anggap saja sudah ngelotok kan? Belum. Belum. Wah, Banyak belum. giliran ngelotok aja langsung ngeper belum. Oke, sekarang muhibbun. Sekarang ini rofa kan? Tanda rofanya mana? Ini kan tanda rofa. Rofanya mana? Tandanya mana? Doma. Doma. Kenapa rofanya pakai doma? Emang rumusnya dari sana. Karena isimnya mufrad tunggal. Mufrad. Tunggal. Ya, tunggal. Iya, betul. Karena rumusnya untuk mufrad. Nah, itu tadi betul. ya, jawabannya kurang panjang aja tuh. Oke, sekarang muhibbin ini jar kan? Sekarang tanda jarnya mana? Itu. Ada kasroh. Kasroh. Oke. Kenapa jarnya pakai kasroh? Karena isim mufrad. Nah, isim mufrad. Iya. Ini juga sama nanti jawabannya nasab. Kenapa nasab? Nasabnya mana? Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad. Seperti yang sudah kita tahu bahwa yang namanya isim mufrad itu kan tunggal. Iya. Isim ketika tunggal itu pasti tanda yang digunakan pasti akan menggunakan tanda asli, tanda basicnya. Originalnya. Ya, jadi kalau rofa aslinya rofa itu dhammah ya sudah itu yang akan dipakai pada isim mufrad. Kalau jar itu aslinya kasroh. Ya kasroh itulah nanti yang akan digunakan pada isim mufrad, isim yang tunggal dan seterusnya. Namun ketika di atasnya makna dua, maka akan menggunakan tanda lain. Jadi rofa tasnya dua itu tidak menggunakan dhammah, tapi menggunakan apa? Alif. Oke, alif. Ini asli ingatan muncul tiba-tiba atau karena ada enggak ada kepean depan saya. Ada kepean. Cepat sekali gitu ya. Harus jujur, ada kepean. Iya, jadi pertanyaan itu pun harus saya ajukan karena untuk menilai apakah sudah ngelopak begitu. Belum. Oke, sekarang kalau udah bagus yang dilihat kepeannya bener. Nggak salah buka gitu ya. Nggak salah buka. Oke, sekarang ini tasnia. Tasnia itu kalau rofa pakai apa? Alif kan tadi kan? Nah, kalau alif berarti bunyinya apa? Bani. Ya, dibacanya lengkap jangan bani. Oh iya. Muhibbani. Bacanya belakangnya ekornya aja. Oke, sekarang kalau isim tasnia itu jarnya pakai apa? Ya. Oke, kalau pakai ya berarti bunyinya apa? Muhibbaini. Kalau muhibbina nanti jadinya jamak. Oke, sama-sama ya juga jamak mudzakkar itu. Cuma ya. Fi'il ya. Kenapa, Pak? Bu? Fi'il kan juga gitu kan. Yang kemarin belajar sebelumnya. Fi'il mudhari. Yang mufrad terus tahniah sama jamak kan kayak gini juga ya. Kalau fi'il sedikit agak beda. Karena kalau fi'il itu nanti wawunya atau alifnya itu menjadi subjek. Kalau ini tanda rofa, tanda nasab atau tanda jar. Sedikit berbeda, fungsinya sedikit berbeda. Nah, sekarang kembali ke isim tasnya. Tasnya itu kalau nasab, nasabnya pakai tanda apa? Iya. Ya. Kalau begitu bunyinya? Sama. Muhibbaini. Jadi ini sudah menggunakan tanda yang pengganti ya. Jadi kalau dua itu tidak lagi kalau rofa menggunakan dhammah. Kalau jar tidak lagi menggunakan kasroh. Kalau nasab juga tidak lagi menggunakan fathah di atasnya. Ya, jadi alif atau ya, pilihannya alif atau ya.
Kita harus ingat bahwa ya itu akan digunakan 2 kali, yaitu ketika jar dan nasab. Sekarang berikutnya jamak. Karena ini muhibbun, muhibbin, muhibban ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Oke, kalau Muzakkar. muzakkar berarti jamaknya harus menggunakan jamak. Wow. Jamak muzakkar, ya. Kalau jamak muzakkar itu rumusnya kalau rofa pakai apa? Wow. Wow. Kalau begitu ini bunyinya Muhibbuna. oke, muhibbuna. Kalau jar menggunakan apa tanda jarnya? Kalau jamak muzakkar Ya. ya Muhib. Ya. bunyinya Muhib. Muhib. Muhibbina. muhibbina. Bina. Kalau itu muhib. Ya, Nah, Kak. muhibba ini muhibbina. Bedanya dikit ya. Kalau nggak ada barisnya itu bisa ketukar. Nah, nanti untuk menentukan dia tasniyah atau jamak itu dilihat dari konteks kalimatnya. Kira-kira yang mendukung itu untuk 2 atau jamak. Tasniyah atau jamak. Sekarang nasabnya. Nasabnya maka bunyinya apa di sini? Sama. Muhibbina. Sama. Muhibbina. Nah, sekarang kita bikin yang muannas. Kalau muannas tasniyahnya sama, rafa'nya menggunakan alif, kalau jar sama nasabnya sama-sama menggunakan ya. Langsung kalau karihatun rafa, tasniyahnya berbunyi Karihat. Karihatani. oke, karihatani. Kemudian kalau jarnya bunyinya Karihataini. Benar nggak sih? Taini. betul, betul. Taini. Ya pokoknya bunyi aja dulu betul atau salah belakang. Oke, karihatan, nasab. Kalau tasniyah apa? Karihataini. Karihataini. Ini. Oke. Jadi untuk membuat tasnya itu kita belum perlu untuk melihat muzakkar atau muannasnya. Kita perlu akan membedakan muannas muzakkar itu kalau ingin membuat jamak. Ya, kalau bikin jamak baru kita perlukan untuk melihat apakah isim yang bersangkutan itu adalah isim muzakkar atau yang baik. Sekarang kita mau jamakkan karena ini muannas. Maka jamaknya pun akan menggunakan jamak muannas. Jamak muannas tinggal tambahkan alif, taknya dibuka. Nah, Karihat. Karihatun. oke, berarti gini, jamak muannas itu kalau rofa pakai apa? Alif. Oke. Pakai apa? Kalau rofa, jamak muannas. Pakai alif bukan? Doma. Kalau alif semuanya pasti pakai alif. Yang betul adalah pakai dhamma. Oh ya ujungnya domah betul. Pakai dhamma. Karena alif itu semuanya pasti pakai alif. Ya. Jadi sama. Isim mufrad dan jamak muannas itu sama. Sama-sama menggunakan dhamma. Oke. Ya. Sekarang kita lihat rumusnya. Jamak muannas kalau jar itu menggunakan apa? Tandanya. Fathah. Kasroh. Kasroh. Jadi Kasroh. bunyinya Karihatin. Karihatin. panjang ya. Karihatin. Nah, ini sama. Mufrad dan jamak muannas itu sama-sama menggunakan kasroh. Oke, nah sekarang yang beda itu kalau nasab. Jamak muannas kalau nasab pakai apa? Kasroh. Pakai nasab. Pakai Kasroh. fathah. Pakai kasroh. Ya. Oh, Ya. yang mufrad Kan Kalau- fathah ya Kalau jamak muannas nasabnya pakai muannas kasroh, pakai kasroh kasroh. juga. Nah, ini beda nih. Nah, berarti karihatin. Jadi kesimpulannya kalau kita mendapatkan isim yang berbentuk jamak muannas, huruf terakhirnya berharokat kasroh, maka kita harus berhati-hati karena isim yang jamak muannas yang berkasroh itu bisa jadi sedang jar atau bisa jadi sedang nasab. Jadi harus hati-hati kalau kita mendapatkan isim jamak muannas berharokat, ya. Gunanya tahu kita sedang jar atau sedang nasab gitu. Oke, sedang jar atau sedang nasab. Caranya maksudnya bukan caranya gimana untuk membedakan gitu kan? Bukan caranya tapi gunanya apa? Gunanya. Oke. Kalau saya lebih suka caranya. Oh ya. Oke, saya contohkan begini.
kita lihat dulu ininya, apa namanya? Rumusnya dulu sebentar. Ya, KPA-nya dulu. Sama Pak Ustadz sekalian menambahi pertanyaannya Bunda. Kayak tadi kan pasti mufradnya itu kan yang satu kasroh, yang satu fathah. Tapi begitu jamak dua-duanya kasroh. Ya itu benar. Kenapa? Kalau itu kan kita pilih salah satu aja. Toh secara jamak kata yang sama kita bisa pakai salah satu gitu ininya. Harus ke sini dulu berarti. Ini dia jawabannya. Jeng jeng. Jeng. Kita kemarin sudah ke sini belum? Sudah ke sini belum? Ya sudah, tapi ya begitu deh. Ya begitulah. Sudah, tapi belum ngerti kenapa. Oke, gini. Kemarin kan kita sudah belajar jumlah. Iya. Belajar jumlah itu tidak bisa dipisahkan dari i'rab. Oke. Oke. Ya. Karena jumlah itu kan kalau jumlah fi'liyah berarti jabatan intinya ada apa dan apa? Apa saja? Fi'liyah dan kata kerja dan subjek dan kata kerja. Kata kerja dan subjeknya. Nah, ya. Nah sekarang kalau ismiyah itu jabatan intinya apa? Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Oke, atau yang kita sebut dengan mubtada dan khobar. Gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada panah tuh. Kalau subjek kata kerja kan harus rofa nih. Kalau ismiyah, subjek predikatnya sama-sama harus rofa. Nah, terus rofa itu apa? Nah, baru kita belajar i'rab. I'rab itu apa kemarin? I'rab itu perubahan akhir. Akhir kata. Iya. Perubahan akhir kata ya. Jadi kita cuman fokus di akhir kata ujungnya itu bunyinya apa nih? Dhammah, fathah atau kasroh. Itu yang akan kita lihat. Nah, di dalam i'rab itu atau perubahan akhir kata itu ada 4 istilah. Ada rofa, ada nasab, ada jar, dan ada jazm. Nah, keempat istilah ini punya tanda asli. Rofa, tanda aslinya dhammah. Nasab, tanda aslinya fathah. Jar, tanda aslinya apa? Kasroh. Nah, oke, itu dulu ya. Tapi kemudian rofa kan ada yang alif. Ada alif ya? Iya. Seperti tasnya tadi kan rofanya pakai alif. Nah, nasab itu kan aslinya fathah. Tapi ada juga yang pakai iya kan? Seperti tadi jamak mudzakkar. Ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke sini. Sebenarnya nasab rofa itu buat apa sih kan gitu? Ternyata itu adalah sudah ada apa ya? Sudah ada kaplingannya sesuai dengan jabatannya gitu. Nah, dibaca di halaman 6. Jadi ini ada daftar jabatan apa saja yang harus rofa, gitu ya. Jadi macam-macam posisi atau jabatan kata yang harus rofa. Nah, ini kemarin saya cuma merekomendasikan 4 saja dulu yang harus di luar kepala. Yang rofa itu 1 sama 2 itu mirip subjek dari kata kerja. Bedanya nomor 1 kata kerjanya aktif. Yang kedua, kata kerjanya pasif, tapi sama. Ya, sama, hanya beda kata kerjanya saja. Intinya subjek itu pelaku dari kata kerja, mau pasif, mau aktif, harus rofa. Yang ketiga dan keempat, itu terjadi pada jumlah ismiyah. Di situ ada mubtada sama khobar. Ada subjek dan predikat. Dalam jumlah ismiyah itu pun harus rofa. Oke ya? Udah. 4 aja dulu. Yang kita harus diusahakan ngelotok gitu ya. Di luar kepala. Nggak usah dilirik-lirik ini, nggak usah. Ntar aja. Jangankan dibaca, dilirik aja jangan. Nah, bingung. Nah, kemudian yang nasab sekarang. Posisi apa sih yang harus nasab? Waktu itu saya rekomendasikan 1 aja, nggak usah yang kedua dan seterusnya. Ketika dia menjadi apa? Objek. Dari kata kerja. Objek dari kata kerja. Kemudian sekarang posisi kata yang harus jar. Apa saja yang harus jar? Waktu itu 1 saja. Tapi kalau maksa boleh 2.
Ya, satu aja dulu. Kapan sebuah kata itu harus jar? Yaitu kalau ada harus jar sebelumnya. Oh. Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan coba di dalam sebuah kalimat. Oh, jadi ini tuh latihan. Nanti kalau dalam kalimat ini posisinya sebagai kerja aktif, ini gitu ya? Ya, jadi coba gini ya. Nggak kelihatan ini? Udah. Ya. Bisa tulis manual. Ini kalau gini, ya contohnya sama aja ya. Misalkan ya, Samawati. Sama. Oh iya. Sedang jar dia. oke. Ini bacanya apa? Fis sama Samawati. Oke. Khalaqallahu sami. Khalaqallah. Oke. Ini Samawati. ini sebagai contoh saja ya, contoh. Kita perhatikan sini, ada as-samawati kan? Iya. Ada as-samawati. Sekarang as-samawati itu isim bukan? Isim. Oke, isim. Tanda isimnya mana? Alif. Alif lam. Dan Alif lam. Dan setelah harf jar. Alif lam dan ada harf jarnya. Sekarang as-samawati itu termasuk isim tunggal, mufrad atau jamak? As-samawati. Jamak. Jamak. Dua bukan? Kalau dua nih. Iya, jamak. 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 Kan ada alif sama tak dibuka itu? Iya, Iya. Tapi jamaknya jamak apa? Jamak muannas atau jamak mudzakkar? Muannas. Muannas. Jamak muannas. Oke. Coba kita ingat-ingat lagi tadi teorinya. Kalau jamak muannas tuh rofaknya pakai apa? Muannas rofa. Pakai Domah. Dhamma. pakai Kalau ya rofaknya pakai dhamma. Muannas Kalau domah. ya dhamma. Oh iya ya, rofanya pakai domah betul. Kalau jar Jar pakai kasroh. kasroh. Kalau nasab pakai Kasroh. kasroh juga. Oke. Yang jamak ya, asrah juga. Ya. Jamak mana? Sebentar, saya tutup dulu. Coba kita share-nya pakai. Nah, ke sini nih. Jadi, coba kita lihat jamak muannas, kita pastikan dulu. Nomor 4 ini. Kalau rofa pakai apa? Domah. Dhamma. Kalau nasab? Kasroh. Kasroh. Kalau jar? Kasroh. Kasroh. Oke. Jadi, kalau ada kasroh pada jamak muannas bisa sedang nasab, bisa sedang jar. Oke, saya tutup layar. Kembali ke sini. As-samawati ini jamak atau tunggal? Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar atau muannas? Jamak muannas. Oke. Tadi yang rumus yang sudah kita ketahui, kalau rofa pakai dhamma, jarnya pakai kasroh, nasabnya pakai kasroh. Nah, sekarang kita fokus di as-samawati. As-samawati yang atas sama yang bawah. Kira-kira dua-duanya menggunakan kasroh nggak? Atas bawah? Iya, sama. Sama-sama menggunakan kasroh. Tapi kalau kita temukan jamak muannas berharokat kasroh, maka belum tentu kasrohnya itu jar, gitu ya. Bisa jadi jar, bisa jadi nasab.
Ya, nasab. Nah, cara mengetahui, nah, makanya saya lebih suka menggunakan kata cara mengetahui apakah dia sedang nasab, apakah dia sedang jar adalah dari kalimatnya. Sekarang kita lihat pada susunan kalimat yang pertama yang di atas, sebelum as-samawati ada apa? Harf jar. Ada fi. Fi itu harf apa? Harf jar. Ya, kalau ada pertanyaan as-samawati yang ini itu i'rabnya sedang rofa, nasab atau jar? Jar. Sedang jar. Kenapa dia jar? Harf jar. Karena ada harf jar. Berarti kasrohnya ini jar apa nasab? Jar. 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 Nggak mungkin nasab kan? Iya. Ya, kasrohnya as-samawati yang atas itu pasti karena jar, karena ada fi. Ya, disebabkan didahului oleh fi. Sekarang yang kedua. Untuk kalimat yang kedua, yang bawah, ini jumlahnya apa dulu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Diawali dengan kata kerja fi'il madhi. Oke. Khalaqa ini fi'il atau isim? Fi'il Khalaqa ya. fi'il. Oke. Fi'il. Kata kerja. Fi'il apa? Madhi atau mudhari? Madi. Oke. Khalaqa itu artinya telah menciptakan. Khalaqa artinya telah menciptakan. Oke. Kata kerja itu pasti butuh apa? Subjek. Subjek. Oke. Subjek. Subjek itu harus rofa atau nasab? Rofa. Rofa. Oke. Kalau begitu yang menciptakan siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Berarti Allah itu jabatannya sebagai subjek. Subjek. Subjek itu harus rofa. Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Karena tunggal maka tanda rofanya menggunakan Domah. Domah. Asli. Original. Iya. Nah, makanya Allahu. Allah. Ya kan? Allahu. Oke. Sekarang terus mundur lagi, maju lagi. Khalaqa itu menciptakan. Kata menciptakan itu membutuhkan objek atau tidak? Membutuhkan objek. Oke. Ya. Oke, objek itu harus rofa atau nasab atau jar? Rofa. Ayo, objek. Contekannya. Nih, saya Rofa. coba saya buka lagi. Salah nebak ya. Nih. Coba. Ini objek kan? Objek. Objek harus apa? Nasab. Oke, objek harus Objek nasab. harus nasab. Oke, saya tutup lagi. Nah, sekarang khalaqa menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Menciptakan apa? Objek. As-samawati. Langit. Oke. Ya. Berarti langit itu menjadi apa? Objek. Objek itu harus apa? Nasab. 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 Sekarang as-samawati itu isim tunggal, mufrad atau jamak? Jamak. Jamak muannas atau muzakkar? Muannas. Kalau jamak muannas tuh nasabnya pakai apa? Nasabnya pakai jar. Nasabnya pakai nasab. Pakai kasroh. 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 Kok jar sih? Maksudnya yang i pokoknya. Nasab pakai nasab. Ya, masih mending nasabnya pakai jar, ada nasabnya pakai nasab. jadi bingung juga ini. Nasabnya pakai nasab. Oke. Jadi oke ya. Jadi as-samawati yang atas sama yang bawah ini sama-sama kasroh secara fisik kita lihat. Tetapi ternyata posisinya berbeda. As-samawati, kasrohnya as-samawati yang pertama itu dia i'rabnya jar karena didahului harf jar. Sedangkan kasrohnya as-samawati ini adalah nasab karena jabatannya sebagai objek. Objek. Nah, Objek. jadi sama-sama menggunakan kasroh. Ya. Tapi kasroh yang atas ini jar,
Sedangkan kasroh yang kedua ini adalah sedang nasab. Jadi cara untuk membedakan kalau kalau ada i'rab yang berbeda tapi tandanya sama, ya i'rabnya berbeda, i'rabnya sama, maaf, keliru. I'rabnya berbeda, satunya nasab, satunya jar, tapi tandanya sama, sama-sama kasroh. Maka cara membedakannya kita harus melihat kalimatnya secara langsung. Melihat apanya? Melihat jabatannya, posisinya di dalam kalimat. Nah, seperti pada contoh ini, as-samawati yang di atas itu karena jatuh setelah fi, maka otomatis harus jar. Sedangkan yang kedua, as-samawati itu posisinya sebagai objek dari kata kerja khalaqa, dan objek harus nasab. Maka as-samawati yang kedua kasrohnya untuk menandakan bahwa dia sedang nasab. Untuk yang pertama kasrohnya untuk menandakan bahwa dia sedang jar. Gimana, bisa ditangkap? Ya, lagi diserap. Lagi diserap. Lagi Ya, jadi kalau diserap melulu kata Pak Ustadz ya. Jadi kalau ada kata yang kalau ada tanda yang sama, maka harus melihat jabatannya. Harus melihat jabatannya apakah dia subjek. Jadi lihat spion kanan kiri ya Pak Ustadz? Iya, betul. Kalau perlu spionnya jangan sampai buram. Melihat spion sih spion, tapi spionnya buram. Hujan. Ya, jadi harus betul-betul. Oke, itu apa namanya? Itu kalau kita mendapati sebuah kata menggunakan tanda i'rab. I'rabnya berbeda tapi tandanya sama. Maka untuk membedakannya harus merujuk kepada jabatan di dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kepean. Bentar Pak Ustadz. Ya, ditunggu. Pak Ustadz, jadi kalau ada dua kata dalam kalimat yang berbeda, lihatlah apanya Pak Ustadz? Jabatannya. Iya, jadi i'rabnya berbeda, tandanya kok sama. I'rab beda, tanda sama. Tanda sama, maka harus melihat kalimatnya ini. Dia posisinya jadi apa? Jadi yang menentukan adalah posisi atau jabatan. I'rabnya berbeda, satunya nasab, misalkan satunya jar, tapi tandanya sama. Melihatnya di sini, di yang tadi ya, di yang ini nih. Ini. Jadi seperti ini kan banyak nih yang tandanya sama tapi i'rabnya berbeda. Ini contoh. Yang nomor 2, isim tasniyah. Nih. Nasab sama jarnya sama-sama ya. Ya kan? Kemudian yang ketiga jamak muzakkar. Antara nasab dan jarnya juga sama-sama ya. Kemudian apa lagi? Ini nomor 6. Nasab dan jarnya sama-sama fathah. Nah, itu kan sama tuh. Kita bingung dia sedang nasab atau sedang jar. Ya, untuk membedakan kita harus kembali ke kalimatnya. Jabatannya apa nih? Seperti tadi itu. Apakah dia jadi objek? Apakah dia jadi setelah jatuh setelah huruf jar? Nah, itu nanti yang akan membedakan. Beda i'rab, tanda sama. I'rabnya beda, tandanya sama. Cara melihatnya langsung terjun ke kalimat. Tidak bisa kita cuman ambil satu kata, nggak bisa. Jadi harus satu kalimat utuh harus kita ambil. Jadi Pak Ustadz, ya? Fungsinya kita tahu kata itu sedang nasab atau sedang jar adalah untuk mengetahui jabatan kata tersebut. Iya. Gitu. Untuk mengetahui jabatan. Jabatan kata tersebut. Jabatan kata tersebut. Nah, jabatan sementara. Jadi kalau yang tadi Allah khalaqallahu samawati, berarti samawatinya itu adalah objek gitu ya. Betul. Terus kalau yang fil samawati apa itu Pak?
dia samawatinya sedang enggak. jar gitu ya. Iya, karena sedang jar, karena sedang jatuh setelah huruf jar. Jadi setelah kata depan. Kata depan. Ya, jadi sama-sama menggunakan kasroh, tapi jabatannya berbeda. Nah, ya, jabatannya Iya. berbeda. Seolah-olah sama, tapi beda. Iya. I'rabnya berbeda, tapi tandanya sama. Sama-sama menggunakan kasroh. Oke. Belajar i'rab itu memang pusing di awal. Tapi nanti kalau Iya. sudah pada sudah agak banyak, sudah sering gitu, sudah mulai enak. Kalau sudah mengerti kalimat, kayak baca Quran pun mulai menikmati. Tapi kalau masih awal-awal memang susah. Iya. Harus nginget-nginget Ya, kan ini pelan-pelan. nasab apa jar apa biasa awal. Sama kayak dulu. Dulu kita belum mengenal isim kan. Susah banget. Sekarang itu ini yang susah. Iya. Isim fi'il harf sudah kita tinggalkan dalam arti itu sudah nggak ada masalah. Oke, ada lagi. Nah, jadi i'rab itu gunanya memang itu. Fungsi utamanya adalah untuk mengetahui jabatan di dalam kalimat. Apakah dia nanti menjadi satu. Tapi jabatan itu juga kita harus membidik secara presisi mengenai jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya masih kepleset, nanti jabatannya pun acak-adul. Oh. Jadi jumlahnya dulu kita pastikan. Ini jumlahnya apa nih? Fi'liyah kah atau ismiyah? Karena nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau fi'liyah butuhnya cuma fa'il, subjek kata kerja pelaku. Tapi kalau ismiyah berarti butuhnya adalah subjek predikat, mubtada sama khobar. Oke, sekarang contekannya udah ketemu? Merubah-rubah kata kerja ini? Udah sih, cuma nggak tahu deh bisa apa enggak. Kita coba. Aduh. Ini yang atas dulu, yang 3 huruf ya. Yang 3 huruf ini yang pertama polanya pola 2. Silakan dibunyikan berdasarkan pola kedua. Fi'il madinya berbunyi Fasalah. Fasalah. Mudhari'nya berdasarkan pola kedua, maka berbunyi Yaf'alu. Itu ketiga itu, Bu. Yafsilu. Oh, itu iya, itu salah lihat pola. Salah kode itu. Oke, yafsilu. Coba fi'il amarnya dari mudhari. Berangkatnya dari mudhari kalau fi'il amar. Sil. Sil. Isim makna pelakunya, subjek panjang dulu, baru kemudian kasroh. Yang kedua, panjang dulu. Fathah panjang. Ayo. Fasil. Fasilun. Oh. Jadi panjang dulu, kemudian ke bawah. Ya, fasilun. Oke, sekarang ingat-ingat nasir, mansur dulu ya. Makhluk. Oke, sekarang. Mafsulun. Oke, mafsulun. Sekarang ini polanya 1. Silakan dibunyikan. Oke, baroza. Pola 1, mudhari'nya berbunyi Yabruzu. Oke, ya beruzu. Terus fi'il amarnya bunyinya dari mudhari. Yanruj. Oke, hamzah. Kalau i itu tengahnya i. Kalau tengahnya u ikut u. Uberuz. Oke, uberuz. Sekarang makna subjeknya sama, kalau ini pola berapapun sama. Kalau 2 kolom terakhir ini pola berapapun sama. Panjang, kemudian kasroh. Coba. Barizun. Oke, barizun. Terus di sininya makna objeknya yang di. Mabruzun. Oke, mabruzun. Oke, sekarang ini kita baca berdasarkan pola kedua.
Fi'il Pakai madinya atasnya aja. Rosa. ghorosa. Oke. Mudhari'nya? Asik jawabannya. Ngeri. Iya, bocor sedikit tadi. Ayo, Ya, coba diulangi apa? Ya, Ya ngeri. susu. ya ngeri. Kalau dua ya, kalau dua itu ke bawah. Ya. Kalau satu itu dhamma mudhari'nya. Oke, sekarang fi'il amarnya mengikuti mudhari'. Igris. Oke, ighris. Igris. Terus makna subjeknya. Nah ini itu dari mana ya tadi? Dari Petanya nggak ada di sana nih. Warisun, betul. Warisun. Oke. Terus nah ini gimana? yang ditambah mim, Mim. kemudian ada wawunya panjang gitu. Isu. Ma baru Urus. Oh. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini worosa misalkan artinya dia menanam, berarti worosa telah menanam, yaurisu sedang atau akan menanam, igris tanamlah, warisun orang yang petani. menanam, ya, magrusun Sun yang orang. magrusun yang ditanam, gitu ya. Yang ditanam. Jadi itu perubahan kata dasar berdasarkan polanya. Sekarang pola yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf itu bisa 4, 5, dan 6. Pertama, kalau untuk yang pola ini harus dihitung dulu. Ini berapa huruf dulu? 2, 3, 4, Berapa? 5, Oke, 6. 4, 5. 6. 1, 2, ya. 4, 5. Kalau 6 berarti kita cari kolom yang 6 huruf itu. Berarti bunyinya apa? Rosa. Ya. Istawrasa. Istawrasa. Terus fi'il mudhari'nya. Yastakrisu. Oke, yastawrisu. Tinggal ditambah ya, kemudian ininya dikebawahkan kasroh ya. Kecuali yang berawalan tak. Nanti kalau berawalan tak tidak perlu ke bawah. Tidak perlu kasroh, tetap fathah. Baik, sekarang fi'il amarnya sama seperti fi'il madhi persis. Tinggal Istakris. Oke, istawris. Terus, nah ini gampang nih sebenarnya. Isi makna subjek sama makna objek itu tinggal ditambahkan mu di depan, kemudian bedanya. Mustakrisun. Oke, makna objeknya. Sama ya, mustakrosun. Oke, mustaghrasun. Jadi bedanya tipis. Satu huruf sebelum terakhir, kalau makna subjek itu kasroh, sedangkan makna objek itu dia harus fathah. Baik, kalau 6 huruf pasti aslinya 3. Apa 3 huruf aslinya? 1. Terus? Sin. Oke. Wain, ro, sin. Baik, berikutnya, ini berapa huruf dan bunyinya seperti apa? Itu 5 ya? 5. Kita cari di yang 5. Yang paling persis yang mana tambahan dan huruf asli? Sola. Oke, sola. Terus fi'il mudhari'nya? Yang fasilu. Kemudian fi'il amarnya? Oke. Fosil. Ya. Makna subjeknya? Munfasilun. Oke. Kalau makna objeknya? Munfasolun. Nah, terus ini huruf aslinya apa saja? Nah, karena tambahannya hamzah sama nun. Berikutnya, berapa huruf? 5. 5. Coba lihat dan harus kita ingat bahwa ada kekhususan pada pola 5 yang berawalan tak. Iya. Ya, 5. Oke. Kalau berawalan tak, bunyinya? Tabaroza. Tabaroza. Terus
Kalau berawalan ta nanti fi'il mudhari sama fi'il amrnya sebelum terakhir tetap fathah, nggak perlu kasroh. Jadi Ya Yatabarosa. yatabarozu. oke, ya tabarazu. Terus fi'il amrnya It Ik nggak pakai i. Tabaros. Jadi apa langsung dioper ya dari fi'il madhi langsung nggak ada tambahan apapun. tabarok. Ya, Tabaroz. tabaroz ya, tabaroz. 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 Makna subjeknya Barisun. oke. Zun. Tabarizun. Makna objeknya Tabadazun. ro. Tabarazun. Oke, huruf aslinya apa saja? Ba, ro, Zal. za. Za. Ya, sudah cuman gitu aja itu. Tinggal sering-sering latihan aja. Belum ngeprint. Kalau ngeprint yang minggu lalu. Ya. Oke. Sekarang ya. Kita ke ayat yang ke-35 ya. Nah, sekarang coba ini kita perhatikan. Ini bacanya apa ini? Ad-dhalimin. Minal zalimin. Sekarang ditanya nih, al-zalimin itu isim, fi'il atau harf? Al-zalimin. Isim. Isim. Tanda isimnya mana? Alif lam. Oke, alif lam. Dan setelah mina. Terus sekarang kalau ditanya al-zalimin itu dia isimnya sedang rofa, sedang nasab atau sedang jar? Sedang jar karena setelah mina. Sedang jar karena setelah mina. Kita lihat, kita buktikan di sini di rumusnya. Isim itu harus jar karena kalau sebelumnya terdapat harf jar, betul kan? Nah sekarang al-zalimin berarti apa? I'rabnya sedang rofa, nasab atau jar? Sedang jar. Sedang jar karena sebelumnya ada harf jar. Ada harf jar. Oke, yaitu min. Pertanyaan berikutnya, kalau dia jar, mana tanda jarnya? Ya. Ya. Kenapa tanda jarnya menggunakan ya, tidak menggunakan kasroh? Karena dia jamak ya. Karena jamak muzakkar. Nah, karena dia jamak muzakkar. Oke, pertanyaannya sebalik lagi. Single dia pakai yang asli. Ya, kalau single, kalau tunggal, dia pasti menggunakan kasroh ya. Tapi karena dia jamak, maka dia menggunakan ya. Oke, saya tanya, pertanyaannya saya balik lagi. Al-zalimin itu isim yang tunggal atau jamak atau tasniah? Jamak. Oke, jamaknya jamak muzakkar atau jamak muannas? Muzakkar. Jamak muzakkar. Oke, jamak muzakkar itu dalam teorinya kalau rofa pakai apa? Wawu. Pakai wawu. Kalau jar? Jar pakai iya. Ya, kalau nasab pakai? Iya juga. Pakai iya. Berarti gini, kalau ada jamak muzakkar pakai iya di belakang berarti ada dua kemungkinan kan? Iya. Ada kemungkinan jar, ada kemungkinan nasab. Nah, sekarang kita coba pastikan pada kasus al-zalimin di sini ini sedang nasab atau sedang jar? Sedang jar. Sedang jar. Apa alasannya kalau dia sedang jar? Kalau kita pastikan sedang jar, apa alasannya? Mina.
Oke, Jar. nah, setelah huruf jar. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui ini iya-nya digunakan apa nih? Karena kita tahu bahwa ya itu bisa digunakan untuk nasab, bisa juga digunakan untuk jar. Tapi dalam kasus ayat ini, penggunaan ya ini sedang digunakan untuk jar atau sedang digunakan untuk nasab? Ternyata jawabannya adalah sedang digunakan untuk i'rab jar. Kenapa? Karena ada min. Bisa ditangkap? Insya Allah. Insya Allah. Ya, Kami berusaha, Pak Ustadz. ya. Ya, memang harus. Nanti ilhamnya datang sendiri. Iya. Iya. Yang penting pernah tahu dulu. Tahu dulu. Pernah tahu. Nanti kalau diulang-ulang kan ya juga ini. Iya. Sudah terbiasa. Oke, baik. Coba kita artikan dulu ya. Ini bacanya apa dulu ini? Uskun. Uskun. Uskun dari kata sakinah. Oh. Apa? Sakinah itu apa? Sakinah mawadah warahmah. Iya, apalnya itu. Ya, sakinah itu apa? Ketenangan. Tenang, ketenangan. Oke. Sakinah. Oke, sekarang kalau uskun berarti apa? Jangan tenanglah. Tenanglah. Tinggallah. Oh, tinggal. Ya. Tinggallah. Oh. Tinggal itu tempat tinggal. Itu memang biar tenang. Jadi kalau tempat tinggal nggak tenang itu berarti nggak ideal. Makanya tempat tinggal itu maskan. Maskan. Kalau ditanya Anda tinggal di mana? Aina taskun. Di mana Anda tinggal? Aina. Aina. Aina kan di mana? Where? Oke. Uskun tinggallah. Tinggal. Kula makanlah kalian berdua. Kula makanlah kalian berdua. Nah, kalian berduanya itu karena ada alifnya. Makanlah kalian berdua itu ada alifnya. Kula makanlah kalian. Oke, kemudian raghada. Sepuasnya. Leluasa. Pokoknya sepuasnya atau leluasa, bebas. Haitsu di mana saja. Haitsu ini artinya di mana saja. Kalau ditanya rogodan itu fiil atau isim? Rogodan fiil atau isim? Tanda isimnya? Tanwin. Tanwin. Kalau haitsu kalau ditanya isim, fiil atau harf? Isim. Ada yang fiil, ada yang isim, yang benar yang mana? Tahu kenapa? Soalnya nggak ada tanwinnya. Iya, tapi ada satu rumus ilegal tuh. Kalau ada 3 huruf, tengahnya mati. Iya. Tengahnya mati. Enggak, bukan masalah yaknya, tapi tengahnya mati. Huruf, 3 tengahnya huruf, sukun. Mati. tengahnya mati atau sukun, maka itu pasti isim kecuali yang 4 kata kemarin ya. Ada ni'ma, bisa, bukan kaifa, ni'ma, bisa, laisa dan saufa. Laisa. Sudah pernah kita bagi itunya, filenya? Yang 3 huruf tengahnya mati? Kayaknya saya sudah Pak Ustaz. boleh nih dihitungin nih. Pertanyaannya dihitungin lagi. Jam Selasa ntar. Jadi 3 huruf tengahnya mati. Itu ini, tapi ini rumusnya ilegal ya. Ini rumusnya ilegal. Tapi nggak apa-apa, yang penting akurat. Kalau ada 3 huruf, sebuah kata terdiri dari 3 huruf, huruf yang tengah itu mati atau sukun, maka dipastikan dia pasti isim. Sudah Pak Ustadz, udah. Udah ya. Bulan April dikirimnya. Oh, udah terlalu lama tuh ya. Wah, itu udah beberapa purnama yang lalu nih. Ya. Nah, jadi kalau kalau ada sebuah kata huruf tengahnya itu sukun atau mati, itu dipastikan bahwa dia pasti isim. Nggak usah melihat ada tanwin atau tidak perlu melihat ada al atau tidak perlu melihat apakah ada harf jar atau tidak.
Pokoknya kalau ada 3 huruf tengahnya mati maka itu pasti isim. Kecuali hanya pengecualiannya saja yang kita ingat. Jadi kecuali 4 kata itu ya. Ni'ma, bi'sa, laisa, dan saufa. Di luar itu pasti isim. Oke. Kalau dari sisi makna, haitsu kan di mana saja, menunjukkan keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu seperti yang dulu kita kenal, salah satu ciri isim secara makna itu adalah menunjukkan keterangan tempat. Ya. Salah satu ciri isim dari sisi makna adalah menunjukkan keterangan tempat. Haitsu di mana saja. Syi'tuma. Syi'tuma, kalian berdua kehendaki. Kalau bahasa bebasnya, kalian berdua mau. Ya, kalian berdua kehendaki atau kalian berdua mau. Kemudian taqraba, kalian berdua mendekati. Dari kata qarib, kerabat, karib. Qarib, taqarrub, kurban. Nah, sama kan? Kerabat, karib, kurban, itu semuanya artinya dekat. Jadi taqraba, kalian berdua mendekati. Berduanya di alifnya. Alif belakang ini bermakna berdua. Hadhihi, ini. Hadhihi artinya ini. Ini. Oh, hadhihi. Hadhihi artinya ini. Berarti ini itu kata apa? Kalau ini kata apa? Tunjuk. Kata tunjuk ya. Oke, kalau begitu hadhihi itu fi'il atau isim atau harf? Isim. Semua kata tunjuk itu adalah isim. Kata ganti, kata tunjuk, kata keterangan tempat, keterangan waktu, kata sifat, itu semuanya adalah isim. Lebih mudahnya begini, pokoknya isim itu selain kata sambung sama selain kata kerja udah. Ya kan? Selain kata sambung kata depan dan selain kata kerja semuanya isim. Keterangan tempat, keterangan waktu, kata bilangan, apalagi kata tunjuk, kata ganti, semuanya adalah isim. Oke. Asyajarota artinya pohon. Asyajarota artinya apa? Pohon. Pohon. Ya. Asyajarota artinya pohon. Takuna, kalian berdua mendekati. Kalian berdua mendekati. Kalian berduanya di mana? Wow. Alif. Alifnya. Ya, jadi alif itulah yang mempunyai makna berdua. Oke. Nah, sekarang coba dari depan, pelan-pelan. Dan kulna, berfirman. Dan kulna itu kul dari kata kola. Berkata, berfirman. Karena ini Allah, maka berfirman. Wa kulna, firman. Dan kami berfirman. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah anta, kamu, wa, dan zauju, istri, pasangan ya, masa ya pasangan ya, lebih tepatnya pasangan, dan pasanganmu. Sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari zauj itu suami. Pasangan ya. Kalau istri itu zaujatu, ada taknya. Itu dalam bahasa sekarang, bahasa sehari-hari ya. Jadi zauj itu suami. Kalau istri itu zaujah, ada tak merbutahnya. Nah, tapi di sini Nabi Adam, ya mungkin kan Nabi Adam punya suami, Nabi Adam punya pasangan, yang pas itu pasangan. Oke. Kita ulang, uskun, apa artinya uskun? Tinggallah anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu. Tinggalnya di mana? Al jannata,
Dalam syurga. di jannah Surga. di surga. Oke, koma dulu. Al-jannah itu isim bukan? Al-jannah isim. Isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Pertanyaan berikutnya. Al-jannata itu i'rabnya rofa, nasab, jar. Nasab. Nasab. Mana? Tanda nasabnya mana? Kasroh. Ada Ayo. Ini apa nih? ada Ujungnya. apa tuh namanya? Alif. Astagfirullahaladzim. Fathah. Oh, fathah. 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 Jannata kan? Bukan jannati kan? Jannata ya. Oke. Saya ulang. Al-jannata itu isim kan? Iya. Oke, nasab atau rofa atau jar? Nasab. Nasab. Oh, tanda nasabnya? Ada A. Ada Betul? Fathah. 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 Kasroh. Sekarang fathah bukan kasroh. Astagfirullahaladzim. Fathah ya. Oke, jannata. Kalau kasroh nanti bacanya jannati. Nah, kemudian kenapa pertanyaan berikutnya? Ini paling penting ini. Kenapa nasab? Karena Kenapa nasab? Karena fathah. Oh, bukan. dia lagi Jabatannya. ini objek sebagai objek. Oh, objek. Itu makanya. Jadi kalau Iya, kita baca Quran itu, kalau kita sudah tahu jabatannya, insya Allah nggak akan kita tahu jabatannya, kita sudah tahu i'rab sudah ada di kepala, itu nggak, insya Allah nggak ketukar salah baca. Jadi sudah pasti di sini baca jannata, nggak mungkin kita baca jannati. Kenapa? Objek dari tinggal di mana? Tinggal di surga. Ini Tinggallah di surga. Iya, tinggallah kamu dan pasanganmu tinggal di mana? Di surga. Kan objeknya surga, disuruh tinggal di sana. Iya. Tuh, makanya al-jannata nggak mungkin dibaca al-jannatu, tidak mungkin dibaca al-jannati. Oke. Jannah itu artinya apa? Surga. Aslinya. Hah? Aslinya artinya jannah itu aslinya apa? Jannah. Jannah itu kebun atau taman. Oh. Jannah itu kebun atau taman. Tapi kemudian dipinjam dalam bahasa Arab itu dipinjam untuk menggambarkan sesuatu yang indah. Indah, nyaman, apalagi ya? Indah, nyaman, enak, pokoknya semuanya lah. Nikmat, nah itu jannah. Kenapa minjam jannah? Kenapa nggak minjam kata yang lain untuk menggambarkan balasan yang baik di akhirat? Ya karena kita tahu bahwa Al-Quran ini turunnya di Arab. Arab itu gurun. Maka iming-iming yang paling pas untuk orang gurun adalah dikasih kebun, dikasih taman yang hijau. Nah, airnya Air mengalir. Itu yang paling pas. Nah, kalau kasih kebun, taman, kemudian nabinya orang Indonesia biasa aja, banyak kali, banyak sungai, banjir. Belum ada Pak Ustadz waktu itu orang Indonesia, Pak Ustadz. Ya, jadi itu menggambarkan itu apa namanya, untuk memancing imajinasi. Dan audiens pertama dari Al-Quran adalah orang Arab. Nah, makanya Al-Jannah. Kemudian kula dan apa tadi kula? Kalian berdua minha darinya rawadan. Apa tadi? Sepuasnya. Jadi siapa yang disuruh makan sepuasnya siapa? Nabi Adam dan pasangannya. Nabi Adam dan pasangannya. Nah, gitu ya. Sepuasnya hayusu kecuali di mana saja. Di mana saja. Hayusu itu di mana saja. Syi'tuma semaumu. Kalian berdua mau. Kalian berdua mau gitu ya. Nah, itu ya boleh, atau kalian berdua kehendaki. Jadi mau metik di sana, mau ambil di sana itu bebas. Karena nggak ada orang lain. Iya. Jadi itu surga milik mereka berdua. Oh.
belum ada kaplingan, belum ada kapling-kaplingan. Aduh. Bebas pokoknya. Maunya mau ambil sini, mau ambil sana, bebas. Tapi ada satu larangannya. Lanya ini lajangan ya. Jangan. Wala taqraba. Kalian dekati. Kalian mendekati. Kalian berdua. Kalian berdua dekati. Oke, saya mau tanya tadi. Ada la yang artinya tidak, ada la yang artinya jangan. Tadi di awal tadi, kalau la yang artinya tidak namanya harf apa? Apa sih? Bukan, tidak. Istinah apa? Nafi. Oh, nafi. Menafikan. Ingat-ingat. Oh iya, menafikan. nafi. Oke ya, saya ulang. La yang artinya tidak, harf apa namanya? Harf nafi. Harf nafi. Nah, kalau ini kan jangan nih artinya. Iya. Nah, kalau jangan itu namanya harf nahi. Oh, nah. Ya, ingat-ingat nahi. Jangan nahi. Nahi itu jangan. Jadi kalau jangan itu nahi ya. Oke. Nah, ini artinya jangan. Berarti harfnya harf nahi, bukan nafi, tapi nahi. Ya, nahi. Oke, sekarang Dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Ya, Pak pohon Banjir, ini. Bukan ini pohon ya, pohon ini. Jadi dibalik ya, pohon ini. Pohon apa? Yang tidak boleh didekati pohon apa? Pohon khuldi. Pohon khuldi. Siapa yang bilang pohon khuldi? Nggak ada ya. Coba kita cek. Kita cek di nanti bisa dibuka sendiri di surat Toha ayat 120. Surat 20 ayat 120. Surat Toha yaitu surat ke-20 ayat 120. Nah, di sana ada begini. Wasfasa ilaihi syaitan. Syaitan itu membisiki, menggoda Adam. Qala ya Adamu, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau aku tunjukkan pada pohon khuldi? Nah, berarti yang mengatakan pohon khuldi itu siapa? Syaitan. Iblis, setan. Nah, khuldi itu artinya apa? Khuldi itu artinya abadi, keabadian. Nah, dari kata khalidina itu kan, khalidina fiha abada, kan ada juga sering dalam Al-Quran. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina dari kata khuld. Khuldi. Khuldi itu keabadian. Jadi iblis menggoda Adam, kamu mau nggak abadi di surga? Surga enak nggak? Enak. Kamu mau diusir dari sini atau mau selamanya di sini? Wah, maunya selamanya di sini dong. Kemudian kata iblis, kalau mau lama-lama di sini, mau abadi di surga, itu makanlah pohon itu. Itu adalah pohon keabadian, biar kamu abadi di surga. Nah, jadi itu bujukan iblis untuk Adam biar makan pohon itu, padahal itu yang dilarang. Oke ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna, artinya kalian berdua mendekati. Bukan, fatakuna, maka kalian berdua menjadi menjadi minal zalimina, orang-orang yang dari orang-orang yang zalim. Fatakuna minal zalimin. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kata Allah, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Silakan makan apa saja yang ada di surga. Tapi jangan coba-coba dekati, apalagi makan. Dekati saja nggak boleh. Jangan dibalik. Kan yang dilarang mendekati, makan nggak dilarang. Iya betul juga. Ya, itu konyol itu namanya. Gimana makan nggak mendekati, nggak mungkin kan? Oke ya, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, karena kalau kalian dekat, fatakuna minal zalimin, kalian berdua
menjadi bagian dari orang-orang atau makhluk-makhluk yang zalim. Dolim. Jadi yang bilang khuldi siapa? Iya, nggak ada kata-kata khuldi. Ya, nggak ada di sini. Ayat Jadi lain. di apa namanya di surat Thaha ayat 120. Ayat surat 20 ayat 120. Itu di sana disebutkan bahwa yang mengistilahkan khuldi itu adalah iblis. Dalam rangka untuk menggoda Adam, khuldi itu artinya keabadian. Jadi dibujuk, Adam, kamu surga enak kan? Enak. Kamu mau selam? Kerasan nggak di sini? Kerasan. Nah, kalau kamu pengen nggak diusir, aku ini, kamu tahu nggak? Aku ini diusir. Kan, iblis kan sudah diusir kan? Iblis itu sudah diusir dari surga. Kamu tahu nggak? Aku kan sudah diusir. Kamu tahu kan diusir? Kamu tahu nggak? Aku itu nggak pernah makan pohon itu, makanya aku diusir. Jadi kalau kamu pengen nggak diusir seperti aku, mending kamu makan aja. Kan nggak boleh sama Allah. Justru itu, kamu nggak boleh makan itu karena kamu sudah diskenariokan tidak abadi di surga. Masuk akal nggak itu? Masuk akal sebenarnya. Iya. Masuk akal. Karena skenarionya adalah cuma mampir di surga. Tapi mungkin tidak secepat itu pindahnya. Tidak secepat itu. Mungkin ada seremoni yang luar biasa, tapi karena itu keluarnya surga karena ada pelanggaran, bukan diusir. Makanya kalimatnya bukan dipersilahkan pindah ke bumi, tapi diusir dari surga menuju bumi. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Yang penting kita masih mengulang-ulang tentang i'rab dan tandanya, khususnya untuk hari ini masih fokus di bagian jama' muannas, di mana di jama' muannas itu kasusnya adalah antara jar sama nasabnya menggunakan ciri yang sama, yaitu sama-sama menggunakan ciri kasroh. Nah, untuk membedakan ketika jama' muannas itu berharokat kasroh di akhir, apakah dia sedang nasab ataukah dia sedang jar, dengan melihat kalimatnya secara utuh. Ya, dengan melihat kalimat secara utuh itulah kita bisa mengetahui dia sedang nasab atau jar. Sebagaimana yang barusan tadi kita contohkan di dalam ayat yang kita baca, ada kata-kata minaz zalimin, di mana kebetulan juga al-zalimin itu adalah jamak mudzakkar, di mana jamak mudzakkar itu punya tanda yang sama antara sedang nasab dan sedang jar, yaitu sama-sama menggunakan ya. Pada kasus ayat ini, kita harus memutuskan apakah al-zalimin itu sedang nasab atau sedang jar. Maka kita harus melihat kalimatnya secara utuh. Minimal itu kita lihat spion kanan kiri ya. Nah, sekarang ada zalimin, ada min. Min adalah harf jar. Maka jawabannya al-zalimin itu pasti jar karena didahului oleh salah satu dari harf jar. Silakan berdoa. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Makasih semua. Ini hujan deras banget. Mudah-mudahan nggak banjir. Ngeri banget nih. Mudah-mudahan enggak ya. Bila minggu depan ya. Bun, lanjut Bun.